Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada pada kesempatan ini. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pembelajaran Kooperatif. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu. Saya Ida Florida Ngabur sebagai moderator. Oke, terima kasih. Saya sebagai pemateri pertama. Kenalkan, saya atas nama Hieronymus Udin. Saya Ida Fatima Sinta, saya sebagai pemateri kedua. Saya sebagai pemateri 3, perkenalkan, nama saya Hilarius Frederico Aditya Jahata. Baik, terima kasih teman-teman. Selanjutnya saya akan memberikan waktu dan kesempatan kepada pemateri 1 untuk menjelaskan tentang bagaimana pengertian pembelajaran kooperatif menurut para ahli. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya. Jadi pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi tentang pengertian pembelajaran kooperatif. Jadi adapun pengertian dari pembelajaran kooperatif, apa pandangan para ahli tentang pengertian pembelajaran kooperatif. Jadi yang pertama itu pengertian pembelajaran kooperatif menurut para ahli, di mana menurut Bern dan Erikson bahwa cooperative learning atau pembelajaran kooperatif itu merupakan strategi pembelajaran yang mengorganisir pembelajaran dengan menggunakan kelompok belajar kecil, di mana siswa bekerja sama untuk mencapai tujuan belajar. Nah, menurut Bern dan Erikson ini, bahwa pembelajaran kooperatif itu pelajaran yang mengorganisir pembelajaran dengan menggunakan kelompok. Dalam arti bahwa pembelajaran kooperatif ini pembelajaran yang menekankan pada kelompok belajar kecil. Siswa itu dituntut untuk belajar kelompok. Jadi itu pandangan para ahli menurut Bern dan Erikson tentang pembelajaran kooperatif. Yang berikutnya adalah menurut Johnson dan Hamidin Hasan. Menurut mereka bahwa belajar kooperatif adalah pemanfaatan kelompok kecil 2-5 orang dalam pembelajaran yang memungkinkan siswa bekerja bersama untuk memaksimalkan belajar mereka dan belajar anggota lainnya dalam berkelompok. Jadi menurut mereka juga bahwa pembelajaran kooperatif ini yaitu pembelajaran yang pemanfaatan kelompok kecil. Jadi menurut Johnson dan Hamidin Hasan ini juga sangat kaitan eratnya dengan pandangan dari Bern dan Erikson bahwa pembelajaran kooperatif ini menuntut bahwa pembelajaran yang memungkinkan bekerja sama dalam berkelompok. Jadi berdasarkan beberapa pandangan para ahli ini, kami menyimpulkan pembelajaran kooperatif itu merupakan pembelajaran yang mengarah pada pembelajaran yang melibatkan siswa untuk bekerja secara berkelompok dan mencapai tujuan dalam belajar. Jadi pada intinya bahwa pembelajaran kooperatif ini yaitu pembelajaran yang melibatkan siswa untuk bekerja secara berkelompok dalam mencapai tujuan dalam belajar. Jadi itu saja dari saya sebagai pemateri pertama tentang pengertian pembelajaran kooperatif. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri 1 yang telah memaparkan materi berkaitan dengan pengertian pembelajaran kooperatif. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada pemateri 2. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja yang kedua yaitu penerapan pembelajaran kooperatif. Yang pertama, mencari pasangan. Teknik belajar mengajar mencari pasangan atau make a match dikembangkan oleh Lorna Curan. Salah satu keunggulan teknik ini adalah siswa mencari pasangan sambil belajar mengenai satu konsep atau topik
dalam suasana yang menyenangkan. Teknik ini bisa digunakan dalam semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan usia anak didik. Dan yang kedua yaitu bertukar pasangan. Teknik belajar mengajar bertukar pasangan memberi siswa kesempatan untuk bekerja sama dengan orang lain. Teknik ini bisa digunakan dalam semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan usia anak didik. Caranya yaitu yang pertama, setiap siswa mendapatkan satu pasangan. Misalnya, guru bisa menunjuk pasangannya atau siswa melakukan prosedur teknik mencari pasangan seperti dijelaskan di depan. Dan yang kedua itu, guru memberikan tugas dan siswa mengerjakan tugas dengan pasangannya. Yang ketiga, setelah selesai, setiap pasangan bergabung dengan satu pasangan yang lain. Dan yang keempat, kedua pasangan tersebut bertukar pasangan. Masing-masing pasangan yang baru ini kemudian saling menanyakan dan mengukuhkan jawaban mereka. Dan yang kelima, temuan baru yang didapatkan dari pertukaran pasangan kemudian dibagikan kepada pasangan semula. Baik, itu saja dari pemateri kedua. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk pemateri 2 yang telah memaparkan materi berkaitan dengan penerapan pembelajaran kooperatif. Selanjutnya saya berikan waktu dan kesempatan kepada pemateri 3. Yang ketiga, berpikir berpasangan berempat. Teknik belajar mengajar berpikir berpasangan berempat dikembangkan oleh Frank Liman atau Think, Pair, Share dan Spencer Kagan, Think, Pair, Square sebagai struktur kegiatan pembelajaran kooperatif learning. Teknik ini memberi siswa kesempatan untuk bekerja sendiri serta bekerja bersama dengan orang lain. Keunggulan lain dari teknik ini adalah optimalisasi partisipasi siswa. Jadi, bagaimana caranya? Yang pertama, guru membagi siswa dalam kelompok berempat dan memberikan tugas kepada semua kelompok. Yang kedua, setiap siswa memikirkan dan mengerjakan tugas tersebut sendiri. Yang ketiga, siswa berpasangan dengan salah satu rekan dalam kelompok dan berdiskusi dengan pasangannya. Yang keempat, kedua pasangan bertemu kembali dalam kelompok berempat. Siswa mempunyai kesempatan untuk membagikan hasil kerjanya kepada kelompok berempat. Yang keempat, berkirim salam dan soal. Teknik belajar mengajar berkirim salam dan soal memberi siswa kesempatan untuk melatih pengetahuan dan keterampilan mereka. Siswa membuat pertanyaan sendiri sehingga akan merasa lebih terdorong untuk belajar dan menjawab pertanyaan yang dibuat oleh teman-teman sekelasnya. Kegiatan berkirim salam dari soal cocok untuk persiapan menjelang tes dan ujian. Teknik ini bisa digunakan dalam semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan usia anak didik. Jadi, caranya, yang pertama, guru membagi siswa dalam kelompok per 4 orang dan setiap kelompok ditugaskan untuk menuliskan beberapa pertanyaan yang akan dikirim ke kelompok lain. Guru bisa mengawasi dan membantu memilih soal-soal yang cocok. Yang kedua, masing-masing kelompok mengirimkan satu orang utusan yang akan menyampaikan salam dan soal dari kelompoknya, atau salam kelompok bisa berupa sorak kelompok. Yang ketiga, setiap kelompok mengerjakan soal kirimannya dari kelompok lain. Baik, itu saja dari pemateri 3. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri 3. Selanjutnya saya akan berikan waktu kepada pemateri selanjutnya, yaitu pemateri 1. Oke, terima kasih. Jadi yang terakhir adalah penerapan dari pembelajaran komparatif di kelas ini, lanjutan dari pemateri ketiga tadi, yaitu di mana yang berikutnya adalah keliling kelompok, di mana teknik belajar keliling kelompok ini bisa digunakan dalam semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan usia anak didik. Dalam kegiatan keliling kelompok, masing-masing anggota kelompok mendapatkan kesempatan untuk memberikan kontribusi mereka dan mendengarkan pandangan dan pikiran anggota yang lain. Jadi, bagaimana caranya
teknik belajar keliling kelompok ini. Jadi yang pertama itu salah satu siswa dalam masing-masing kelompok memulai dengan memberikan pandangan dan pikirannya mengenai tugas yang sedang mereka kerjakan. Saja beberapa penerapan pembelajaran komparatif di kelas. Jadi di sini kami dari kelompok 2 mencantumkan beberapa penerapan pembelajaran komparatif yang mungkin bisa diterapkan di dalam kelas. Kemudian berdasarkan hasil dari makalah kami ini, bahwa kami memberi kesimpulan bahwa berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, prosedur pembelajaran komparatif pada prinsipnya terdiri atas 4 tahap, yakni penjelasan materi, belajar dalam kelompok, penilaian, dan juga pengakuan tipe. Terdapat sejumlah tipe pembelajaran komparatif yang dapat dilaksanakan di sekolah dasar sesuai dengan kondisi dan karakteristik bahan pembelajaran yang disajikan. Model itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri 1, 2, dan 3 karena sudah memaparkan materinya berkaitan dengan pembelajaran kooperatif. Baik, Bapak dosen dan teman-teman, itu saja materi yang kami presentasikan pada kesempatan ini. Selamat siang dan terima kasih.